Jadi pendataan itu nanti kalau sudah masuk semua, sudah diverifikasi, akan kita kunci database-nya. Jadi database itu nanti by name, by address, orang-orangnya sudah jelas. Itu yang akan kita proses. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan semua, kembali lagi dengan channel Sanogi. Baik, di kesempatan kali ini kami kembali akan berbagi informasi terkait dengan pendataan non-ASN di tahun 2022, yang mana tadi di awal video kita sudah mendengarkan bahwasanya nanti setelah pendataan ini selesai, data tersebut akan dikunci oleh pemerintah tentunya melalui BKN. Database tersebut akan dikunci by name dan juga by address, dan tentunya nanti akan ada tindak lanjut penyelesaian permasalahan tenaga honorer di lingkungan pemerintah daerah. Nah, untuk lebih jelasnya Bapak Ibu, sama-sama kembali kita mendengarkan penjelasan dari Kepala BKN pada saat rakor dengan Apkasi tentunya membahas untuk penyelesaian permasalahan tenaga honorer di lingkungan pemerintah daerah Bapak Ibu. Dan kami ingatkan juga bagi rekan-rekan yang masuk dalam kriteria pendataan, jangan lupa untuk melakukan pembuatan akun dan untuk mengkonfirmasi bahwasanya Bapak Ibu itu masuk ke dalam database nantinya. Oke, sama-sama kita mendengarkan penjelasan kembali dari Kepala BKN terkait dengan tindak lanjut penyelesaian permasalahan tenaga honorer di lingkungan pemerintah daerah. Oke, silakan disimak Bapak Ibu. Ini ceritanya mulai sejak tahun 2005. Waktu itu ada penerimaan tenaga honorer K1. K1 itu definisinya adalah tenaga honorer yang bekerja di pemerintahan dan gajinya, honornya dibayarkan oleh APBN atau APBD. Jumlahnya besar waktu itu. Jumlahnya ada 920.000 lebih. Kemudian dilakukan verifikasi dan validasi. Mereka kemudian diangkat tanpa tes karena memang sudah bekerja dan dibayarkan melalui APBN dan APBD. Tapi dari sejumlah itu ada yang tidak memenuhi syarat, tidak memenuhi kriteria untuk diangkat sebagai tenaga honorer K1. Jadi yang diangkat sejumlah 860.000 lebih. Nah, kemudian banyak yang mengadu. Masih ada yang tercecer, sehingga kemudian pemerintah melakukan pendataan ulang. Nah, dari 60.000 itu ketika didata ulang menjadi 600.000, jadi meningkat besar sekali angkanya. Tapi kategori ini itu tidak dibayarkan oleh APBN dan APBD. Jadi dari sumber pendanaan lain. Nah, kita bingung waktu itu. Kalau dia tidak dibayarkan dari APBN APBD, apakah dia boleh disebut dengan tenaga honorer? Dari mana uangnya? Jadi rupa-rupanya banyak sumber dana untuk membayar mereka. Ada yang dari iuran, potongan SPPD dari unit-unit kerja dikumpulkan untuk membayar, dari dana taktis, dari macam-macam waktu itu. Itu jumlahnya 600.000. Ada dari BOS juga kemudian pada saat-saat terakhir juga masuk. Itu kemudian dites yang sudah diceritakan Pak Menteri tadi. Dites dengan passing grade. Dari 80% turun 70%, turun 60, 50, 40, 30, 20, 10%. Bahkan 10% itu pun masih banyak kabupaten yang tidak lulus sama sekali. Kenapa kita turunkan sampai 10%? Karena ada komitmen pemerintah menerima sepertiga dari 600 itu. Jadi kita turunkan itu untuk mencapai angka 200.000.
Kalau tidak ada komitmen itu mungkin kita akan berhenti sampai mungkin passing grade-nya 60-50% saja. Tapi karena ada sisa kuota yang harus diisi, kemudian diturunkan sampai 10%. Nah, jadi kita bisa tahu sebetulnya kualitas tenaga honorer ini seperti apa. Karena 10% pun mereka tidak lulus. Nah, ada 1 juta orang lebih yang diterima sebagai tenaga honorer. Berikutnya, nah, dari 438 itu, kemudian karena ada yang banyak yang meninggal, sudah jadi ASN, berhenti bekerja, masih ada sisa 410.000 orang tenaga honorer. Nah, yang lulusan SMA ke bawah dari 410 orang itu, ada 250.000 lebih. Jadi tingkat pendidikan dari 410.000 orang itu, 250.000 diantaranya lulusan SMA ke bawah. Ini yang mereka bekerja sebagai tenaga administrasi, tenaga pendukungnya mungkin tidak 100% administrasi, ini tenaga-tenaga untuk disuruh-suruh saja gitu. Nah, dari yang sisa 410 itu dilakukan tes lagi berkali-kali sampai terakhir untuk formasi P3K guru tahun 2021. Jadi sudah ada 1,4 juta orang tenaga honorer yang diterima sebagai ASN. Dari 4,3 juta total ASN kita, 1,4 berasal dari tenaga honorer. Berikutnya. Nah, kami membagi 2 tenaga honorer ini. Ada kelompok 1 dan kelompok 2. Kelompok 1 ini adalah tenaga honorer yang sudah ikut tes, sudah lulus, ada formasinya, tetapi tidak pernah diusulkan atau belum diangkat sebagai ASN. Ini banyak, Pak. Ada untuk sisa tenaga honorer K2 tahun 2013 saja yang belum diangkat itu 12.735 orang. Untuk P3K yang tahun 2019 yang belum diangkat 1.150 orang, 60 orang. Untuk P3K tahun 2020 yang belum diangkat 8.496 orang. Ini mereka sudah lulus, ada formasinya, tapi tidak diangkat, belum diangkat sebagai ASN. Itu kelompok pertama. Yang kelompok kedua adalah yang pendataan sekarang ini, ditambah dengan tenaga honorer K2 sisa yang masih ada. Jadi tenaga honorer K2 yang masih ada dalam database PKN 366.220 orang. Yang masuk dalam data yang sekarang kami terima ini dari 366.000 itu hanya diusulkan 74.832 orang. Jadi ada selisih banyak. Mungkin mereka tidak ada lagi di sana, atau mungkin sudah meninggal, atau sudah jadi ASN. Itu mungkin perlu diverifikasi lagi. Seberapa besar sebetulnya sisa tenaga honorer K2 yang ada dalam database yang masih bekerja di masing-masing kabupaten. Karena yang diusulkan hanya 74. Nah, sisanya ini adalah sisa yang 963, itu yang disampaikan Pak Menteri tadi. Karena kalau kita menghitung unit kerja dengan kebutuhan itu kira-kira 400.000, 500.000. Tapi ini yang didaftarkan 963.699. Nah, yang membuat kami agak galau itu sebetulnya, tadi malam juga sudah kami sampaikan ke Pak Menteri, itu banyak aduan ke kami. Aduannya begini, kami sudah menjadi honorer 3-4-5 tahun, Pak, tapi tidak didaftarkan. Yang didaftarkan adalah orang-orang baru entah dari mana. Jadi yang sudah ada tidak didaftarkan, yang baru-baru masuk ke dalam database.
Kemudian ada juga yang satu unit kerja. Satu unit kerja itu kira-kira kalau kita hitung maksimal 50 orang. ASN dan honorernya. Tetapi honorer yang diusulkan hampir 160 orang. Jadi ini agak tidak masuk akal angka ini. Itu banyak yang seperti itu, Pak. Banyak yang seperti itu. Jadi Pak Menteri tadi sudah sampaikan, data-data ini akan kami kembalikan, kemudian diverifikasi lagi oleh Bapak Ibu, dan dikembalikan kepada kami dengan surat pernyataan tanggung jawab mutlak. Karena kami ingin data yang benar di sana. Dan data-data itulah yang kami nanti akan proses untuk mencari solusi bagaimana penyelesaiannya. Berikutnya lagi. Slide berikutnya. Nah ini data-data yang 1,1 juta tadi yang masuk ke kami sudah breakdown, tapi belum kami analisis secara mendalam karena data-datanya masih banyak yang janggal. Berikutnya lagi. Ini juga sudah disebutkan tadi. Dalam 3 tahun terakhir kita tidak menerima PNS karena konsentrasinya adalah untuk menyelesaikan masalah honorer. Tapi setiap tahun itu ada 1,23 juta anak yang lulus sarjana, fresh graduate. Mereka ini tidak bisa masuk ke pemerintahan karena terisi oleh tenaga honorer. Jadi semakin lama kita menunda mereka masuk, ini akan semakin banyak fresh graduate yang tidak bisa masuk. Padahal mereka anak-anak brilian. Mereka anak-anak brilian. Ini tadi Bu Prof. Nunu aja kaget, 274.000 ya Pak. Jadi kalau kita tidak menerima fresh graduate lulusan IKIP 4 tahun saja, itu jumlahnya sudah 1 juta lebih. Saya tidak tahu mereka akan bekerja di mana kalau mereka kemampuannya adalah seorang guru, karena guru-guru itu sudah penuh semua oleh tenaga honorer. Nah, ini yang mungkin kita perlu pikirkan, bagaimana menghentikan tenaga honorer ini ke depan, sehingga kita bisa memberikan suatu persaingan yang sehat antara tenaga-tenaga fresh ini, yang pasti akan jauh lebih brilian daripada honorer-honorer yang lama, untuk bisa ikut juga menyumbangkan dharma baktinya bagi kemajuan pendidikan di Indonesia. Saya kira itu yang dapat kami sampaikan. Nanti mungkin kalau ada pertanyaan kami akan mencoba menjawab. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebetulnya ini kita punya masalah. Masalah utamanya adalah dalam mismatch. Mismatch itu ketidaksesuaian, ketidaksinkronan. Mismatchnya banyak. Yang pertama, distribusi. Jadi dari 4,3 ASN itu sebagian besar di Jawa. Di luar Jawa masih kekurangan. Itu mismatch yang pertama. Mismatch yang kedua, kompetensi yang dibutuhkan dengan yang tersedia ini jomplang. Kita butuhnya guru dengan kualifikasi yang baik untuk mendidik misalnya, tapi yang tersedia apalagi di Papua ini banyak yang SMA. Jadi kompetensi dengan yang tersedia itu tidak pas gitu ya. Itu juga PR yang tidak mudah. Mismatch yang lain adalah jabatan. Ada jabatan-jabatan yang dibutuhkan tapi tidak ada orangnya. Jabatan yang tidak dibutuhkan banyak sekali ASN. Jadi guru fisika, guru matematika, biologi, kimia itu kurang sekali. Kebetulan saya selalu mendapatkan tugas ke Papua, jadi saya spesialis Papua. Di Papua itu jangankan mencari guru matematika, guru yang S1 saja seperti tadi Pak Bupati Yapen sampaikan, itu juga tidak banyak gitu.
Jadi banyak istilah kalau anak-anak di Jakarta, jeruk makan jeruk ya, guru SMA mengajar SMA gitu, atau guru SMA mengajar di SD SMP. Ini juga menjadi masalah. Nah, di daerah juga banyak begitu, lebih banyak yang di perkotaan daripada yang di daerah-daerah terpencil untuk melakukan pelayanan dasar. Saya ambil contoh guru di database BKN itu jumlahnya cukup, status guru. Kalau dibandingkan dengan jumlah siswa total, itu satu guru untuk 20 siswa. Jadi angka ini sudah angka ideal dunia. Tapi pada kenyataannya di daerah, ini gurunya kosong, Pak. Nah, pertanyaannya kan kemana guru-guru itu? Jadi saya pernah diajak oleh teman-teman anggota DPR Komisi 2, kalau nggak percaya Pak Kepala BKN ikut kita gitu. Jadi ke sekolah yang memang ada tidak ada guru ASN-nya, honorer semua. Ini kan Pak Bima, ini gurunya honorer semua nih, tidak ada ASN-nya. Cuman kan saya curiga saja, masa sih ya gitu. Nah, setelah saya selidiki, ternyata dulu itu gurunya ASN semua, PNS. Tapi kemudian mereka pindah ke kota. Nah, caranya macam-macam. Caranya kebetulan dia kenal Kapolresnya, kenal Kajari, dia bilang, Pak Bupati ini saudara saya jangan di daerah terpencil lah, pindah ke kota. Jadi satu-satu seperti itu. Akhirnya karena tidak ada gurunya di sana, honorer lah yang di sana. Nah, guru yang di kota ini tidak mengajar sebagai guru. Nah, ini banyak sekali mismatch seperti itu. Nah, jadi kita perlu hati-hati melihat angka itu. Jadi banyak sekali yang komplain, ini guru saya ke Kabupaten Asmat waktu itu, ini puskesmasnya tidak ada dokternya Bapak. Tapi setelah saya lihat, oh ini dokternya ada sebetulnya, cuman dia tidak bekerja di situ, dia di kota gitu. Nah, itu banyak yang seperti itu. Nah, oke, kalau begitu bagaimana kita kemudian mencoba mengatasi masalah ini? Ini sudah ada terlanjur banyak tenaga honorer yang ada dalam sistem. Ini harus diselesaikan. Jadi untuk saya masalahnya ada dua. Pertama, bagaimana kita menyelesaikan masalah tenaga honorer yang ada dalam sistem sekarang ini. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana menghentikan rekrutmen honorer terus-menerus ini sehingga masalah ini tidak menjadi warisan lagi. Saya sangat sadar bahwa masalah tenaga honorer ini warisan dari pemimpin bupati sebelumnya. Tapi bisakah kita tidak mewariskan kemudian kepada bupati berikutnya? Gitu. Selesai di sini. Nah, kita perlu mencari cara itu. Saya tidak berpotensi menjadi polisi di sini. Saya ingin justru kita mencari solusi bersama-sama, karena saya rasa BKN sendiri tidak akan bisa menyelesaikan masalah ini sendiri. Nah, jadi kalau kita lihat angkanya tadi 1,1 juta, katakanlah setelah di audit menurut bahasa Pak Menteri tadi turun menjadi 400, 500, itu sudah akan sangat luar biasa untuk kami kalau bisa turun sampai segitu. Nah, sekarang pertanyaannya 500.000 itu bisakah kita selesaikan dalam 1 tahun? Rasa-rasanya kok susah. Rasa-rasanya susah. Guru P3K saja tidak bisa kita selesaikan dalam 1 tahun. Padahal itu jelas, namanya jelas, alamatnya jelas, sekolahnya jelas ya. Dari tes kemudian diterima saja, ada usulan untuk sampai P3K, itu tidak selesai. Jadi harus berkali-kali. Sekarang ini mau masuk tahap ketiga ya Prof. Nuno ya. Tahap 1 belum selesai. Lakukan lagi tahap kedua belum selesai. Ini tahap ketiga nih. Jadi saya merasa ini juga akan tidak, rasa-rasanya sulit selesai sampai November 2023. Nah, tentu harus ada solusi untuk itu. Saya tadi mendengar bahwa kita mungkin perlu melakukan ini secara bertahap, the layering ya. Bertahapnya mungkin bisa bertahap dari
sisi profesinya, jabatannya. Ini guru selesaikan dulu, tenaga kesehatan, atau bertahap dari sisi jumlahnya. Itu juga bisa kita lakukan. Tapi tentu perlu ada upaya-upaya dari pemerintah bersama-sama nanti. Saya hanya bisa mengusulkan ke Pak Menpan, Pak Mendagri, gitu ya, Kementerian Keuangan. Ini bagaimana kalau kita selesaikan bertahap, jadi tidak berhenti sampai 2023. Tentu dengan ada roadmap. Kalau seperti itu, apa solusinya? Mungkin kita perlu penyesuaian dari regulasinya, karena kita tidak mungkin menabrak regulasi itu di PP soalnya. Jadi mungkin perlu ada upaya untuk melakukan penyesuaian di PP itu sehingga penyelesaiannya bisa bertahap. Nah, kemudian kami tidak pernah main pukul rata. Kami tahu setiap daerah berbeda, kompetensinya berbeda, permasalahannya berbeda. Jadi selalu untuk setiap pengambilan keputusan dalam rekrutmen itu juga sudah di-customize sebetulnya. Untuk daerah-daerah yang memang SDM-nya tidak terlalu kuat, itu walaupun passing grade-nya sama, tapi tingkat kesulitan soalnya berbeda jauh. Gitu. Jadi kami punya kalau tes itu ada tingkat kesulitan yang tinggi, sedang, dan rendah. Nah, kita bermain di situ. Jadi untuk daerah-daerah terpencil itu kita bermain pada soal-soal rendah. Soal-soal rendah itu 75% pasti bisa. Soal-soal sedang itu 50%. Yang soal-soal sulit itu 25% yang bisa. Jadi selalu ada diskresi seperti itu. Selalu ada diskresi seperti itu. Untuk Papua juga banyak diskresinya. Jadi selama ini kalau tidak ditemukan guru yang memenuhi persyaratan di Papua itu, kami memperbolehkan yang SMA juga mengajar. Tetapi daerah punya kewajiban untuk meningkatkan kemampuan guru-guru itu, entah disekolahkan, entah diberi beasiswa, supaya mereka kemudian bisa menjadi S1 sehingga memenuhi persyaratan perundang-undangan. Itu kalau guru harus S1, itu juga kita berikan. Nah, memang yang sulit adalah bagaimana menarik minat, kekosongan dari guru-guru yang tidak ada. Mencari guru matematika, fisika, biologi di Papua itu sulit sekali. Yang banyak dengan latar belakang agama, teologi. Nah, masa guru teologi kita jadikan guru fisika, matematika, biologi kan agak susah. Nah, ini tentu perlu diskusi yang panjang nanti dengan Prof. Nuno, ini gimana caranya untuk memenuhi kebutuhan guru seperti itu. Kemudian saya kira kita memang perlu sistem yang mengunci tadi. Jadi pendataan itu nanti kalau sudah masuk semua, sudah diverifikasi, akan kita kunci database-nya. Jadi database itu nanti by name, by address, orang-orangnya sudah jelas. Itu yang akan kita proses. Nah, tadi saya sudah berdiskusi dengan Pak CK dari Kemdagri. Ini mungkin perlu dikunci sistemnya nih. Jadi misalnya kalau sudah ada roadmap menyelesaikan database yang akan masuk ini, katakanlah ini diselesaikan dalam waktu 3-4 tahun gitu ya, tidak boleh ada tambahan lagi. Jadi keuangan negara, baik itu dari APBN dan APBD, perlu dikunci untuk tidak boleh membayar rekrutmen baru. Itu nanti APBD-nya akan diperiksa oleh teman-teman Kemdagri, teman-teman keuangan daerah. Nah, ini tentu akan ada masalah kalau misalnya itu disalahgunakan. Nah, kalau disalahgunakan itu nanti akan ada unsur kerugian negara. Kalau memang sudah dilarang tapi masih dilakukan. Nah, kemudian seleksi, iya, kita karena dari regulasi kita perlu melakukan seleksi. Seleksi ini kita perlukan untuk mendapatkan yang terbaik dari yang ada.
Karena banyak sekali tadi satu formasi isinya diisi oleh beberapa orang tenaga honorer. Banyak contoh. Di sekolah itu katakanlah ada dana BOS untuk 1 orang guru. Tapi kemudian kepala sekolahnya bilang, ini saya punya 1 slot untuk merekrut guru. Tapi Anda ada bertiga. Mau nggak nih 1 orang guru, 1 slot guru ini dibagi bertiga uangnya? Dan mereka bersedia. Jadi mereka terimanya 600-700an gitu ya, 1 orang dibagi 3 dari 2,1 juta itu dibagi 3. Nah ini kan kalau formasi ini dibuka hanya akan ada 1, tapi orangnya 3. Nah orang 3 ini perlu dilakukan seleksi untuk mencari yang terbaik di antara mereka. Nah bagaimana yang 2 orang tadi, nah itu yang kemudian kita harus punya juga exit strategi untuk bagaimana yang tidak tertampung dalam proses seleksi tersebut. Yang terakhir mungkin untuk penggajian. Ini kan banyak aturan yang membatasi gitu ya. Banyak aturan yang membatasi. Kami mengusulkan kepada Kementerian Keuangan melalui Pak Menpan untuk ada alokasi ASN pada tahun ini ya. Itu 350-an guru kira-kira, kemudian 91.000 untuk tenaga kesehatan, dan yang sisanya 42.000 untuk umum. Nah, saya kira yang untuk umum ini Pak Aba, kita tidak akan bisa melakukan dengan seleksi terbuka untuk umum, karena waktunya sangat terbatas. Jadi kalaupun kita ingin melakukan, itu seleksi administrasinya saja dulu untuk tahun ini. Untuk seleksi tesnya mungkin kita bisa lakukan tahun depan, karena kalau kita lakukan pada tahun ini tidak akan selesai. Ini ada pertanggungjawaban keuangan kalau kita memaksa seperti itu. Jadi kita akan berusaha melakukan seleksi pada tahun ini untuk yang tertutup, guru P3K tahap ketiga itu, dan tenaga kesehatan, karena itu sudah by name by address. Nah hanya saja yang untuk tenaga kesehatan itu kan ada 91.000 ya, 91.000. Sebetulnya menurut honorer kesehatan itu jumlahnya yang terdata sekarang 255.000 ya, 255.000. Hitungan Kementerian Kesehatan sebetulnya hanya dibutuhkan 53.000 untuk esensial, minimum esensial services ya, 53.000. Jadi ada kelebihan sebetulnya 200.000. Nah tahun ini dialokasikan 92.000. Tapi yang esensial itu hanya diusulkan 23.000. Nah, akan lebih baik menurut kami kalau 53.000-nya bisa masuk tahun ini. Sehingga sisanya adalah yang tambahan-tambahan tadi. Kalau itu memungkinkan, maka mungkin pelayanan kesehatan sudah akan selesai dengan jumlah yang diberikan tadi. Tapi kalau tidak bisa begitu, ini akan ada lagi untuk tahap berikutnya tahun depan untuk melakukan rekrutmen tenaga kesehatan. Yang pertama tentu ada rencana kebutuhan dalam 5 tahun ke depan. Kita perlu punya rencana, perlu punya roadmap. Itu juga harus menghitung mengenai di dalamnya analisa jabatan dan analisa beban kerja. Jadi berapa sih sebetulnya yang dibutuhkan dalam 5 tahun ke depan, dan berapa breakdown per tahunnya. Itu biasanya nanti teman-teman BKN dan teman-teman Kemdagri akan melihat dokumen-dokumen itu. Nah, untuk kasus dokter tadi, ini kan mereka belum ada dalam sistem, Pak. belum dalam database P3 honorer. Mereka akan masuk ketika mereka selesai. Nah tentu kita tidak hanya akan membuka formasi-formasi untuk menyelesaikan tenaga honorer ini, tapi juga pasti akan ada formasi untuk umum, P3K umum.
Mereka bisa dimasukkan ke sana. Mereka bisa. Nah, kalau mereka adalah ikatan dinas seperti tadi, tentu itu bisa disampaikan sehingga seleksinya seleksi tertutup, tidak seleksi terbuka. Seleksi tertutup itu seleksi untuk mereka saja. Tapi tetap harus mengikuti seleksi karena itu aturannya begitu. Jadi seleksi untuk dokter-dokter yang kembali dari dinas, dari pendidikan untuk masuk ke dalam pelayanan publik. Itu bisa dilakukan begitu. Jadi ada cara untuk begitu. Tidak akan menutup teman-teman yang sudah disekolahkan untuk menjadi pelayan publik di puskesmas. Jadi itu bisa dilakukan seperti itu. Itu salah satu cara untuk bisa menampung mereka. Karena memang banyak sekali. Kalau tidak salah di Aceh itu juga banyak sekali yang menyekolahkan dari SMA untuk menjadi dokter. Itu saya tidak tahu apakah sudah terdata, tapi itu banyak yang seperti itu. Mungkin itu perlu juga didata teman-teman Kemenkes, sehingga kami juga punya data berapa jumlah dokter yang disekolahkan dengan ikatan dinas untuk bisa melayani puskesmas dan rumah sakit di daerah terpencil. Kalau itu ada datanya dari awal, ini akan lebih mudah bagi kami untuk menyusun rencana ke depan. Saya kira itu. Ya, terima kasih atas perhatian. Kalau kita mengangkat tenaga honorer itu dari dana-dana APBN atau APBD, maka pasti ada kontraknya, ada SK-nya. Karena untuk mengeluarkan uang itu perlu ada keputusan. Itu tidak masalah. Itu tidak masalah. Itu sudah tercatat semua gitu. Dan dibayarkan pasti sesuai dengan standar biaya umum SBU-nya. Nah, masalahnya kebanyakan dari tenaga honorer itu tidak dibayarkan dari pos itu. Dia dibayarkan dari lain-lain. Bisa dari anggaran belanja barang gitu ya, outsourcing, atau bahkan banyak sekali dari anggaran-anggaran dana taktis OPD, potongan SPPD, iuran staf di unit kerja. Itu banyak sekali yang seperti itu. Ini yang tidak terdata. Jadi kalau dibayarkan dari uang sumber dana itu pasti tidak ada SK-nya. Pasti tidak ada SK-nya itu. Karena tidak ada yang berani memberikan SK gitu. SK-nya SK, ya SK masing-masing. Itu pun juga tidak ada SK dinasnya ketika diminta mana ada slip pembayaran gaji, tidak ada, semuanya informal semua gitu. Nah, ini yang ingin kita benahi. Kenapa? Karena mereka membentuk forum asosiasi tenaga honorer dan banyak event organizer-nya. Jadi event organizer ini muncul setiap menjelang pemilu. Berbondong-bondong datang ke DPR, ke Menpan, ke Kemdagri, ke BKN. Kami sudah honorer 10 tahun, Pak. Kenapa tidak ada perhatian pemerintah? Nah, ini menjadi masalah. Berbelas-belas tahun. Karena saya sudah menangani tenaga honorer ini sejak tahun 2005. Selalu begitu berulang seperti itu. Jadi kita coba selesaikan 2005, ada lagi. Selesaikan 2009, ada lagi. Selesaikan 2014, ada lagi. Selesaikan 2019, ada lagi. Terus menerus. Dan selalu janjinya ini yang terakhir. Nanti 2009 ini yang terakhir, ini yang terakhir. Terus begitu. Nah, kita ingin oke lah, coba bisa tidak kita selesaikan ini selesai di 2024 ini. Nah, tentu ini perlu kesepakatan bersama, perlu kerjasama bersama. Ya, saya setuju tadi Bupati Bandung mengatakan ini masing-masing daerah perlu punya roadmap. Itu yang kami ingin sebetulnya. Roadmap berapa sih kebutuhannya? Ini kebutuhan ya, bukan keinginan. Karena kebutuhan dan keinginan itu berbeda. Kebutuhan itu ya sesuai dengan analisa beban kerjanya berapa gitu. Kalau keinginan bisa lebih dari itu. Karena kalau lihat data-data dari Kemkes saja ya, ABK-nya itu harusnya 500 tapi
usulannya 1.000 gitu. Jadi 2 kali lipat selalu. Nah, ini yang mungkin kita perlu sepakati dulu. Jadi membuat roadmap, termasuk juga roadmap kalau ada beasiswa dari pemerintah daerah kepada masyarakat untuk pendidikan lanjut. Kita punya yang dari Papua, Provinsi Papua, ya Pak Aba ya, Provinsi Papua kita minta. Itu ada, karena mereka lulus sekolahnya di luar negeri semua. Jadi kalau mereka kembali nanti tidak ada pekerjaannya, lebih repot lagi. Jadi data-data itu sudah ada pada kami, sehingga ketika mengalokasikan farmasi itu sudah dengan menghitung mereka ketika kembali ke Indonesia. Ini dokter dan lain-lain bisa dilakukan seperti itu. Jadi data-data itu mohon oleh teman-teman BKD-nya disampaikan kepada Kempan, tembusannya kepada BKN, sehingga kami tahu sebetulnya berapa yang perlu diantisipasi alokasi formasinya untuk memenuhi kebutuhan rumah sakit, untuk memenuhi kebutuhan sekolah dan lain sebagainya. Nah, untuk yang masa kerja 5 tahun mungkin sementara ini diisi saja begitu Bu, tapi tentu nanti di data-data Kemkes ya itu pasti ada masa kerja yang bisa dilihat di sana di data-data teman-teman di Kemenkes, sehingga kita bisa kemudian melakukan penyesuaian dengan data-data itu. Yang terakhir mungkin bagaimana kalau ada yang kosong, formasi kosong, tidak ada yang lulus atau tidak ada yang mendaftar. Yang pertama kami lakukan adalah melakukan optimalisasi. Kalau ada jabatan-jabatan yang sejenis lebih, itu kita akan pindahkan. Misalnya begini, ada 3 puskesmas di satu daerah A, B, C, formasinya katakanlah 3-3-3. Di puskesmas A yang lulus ada 6 dokter, di puskesmas B ada 2 dokter yang lulus, di C hanya 1. Nah, kita penuhi dulu yang 3 di puskesmas A, kemudian yang sisa 3 ini kita akan bisa alokasikan ke puskesmas B dan C. Jadi kita akan lakukan optimalisasi begitu. Nah, ada daerah-daerah yang sama sekali kosong, tidak ada yang mendaftar. Setelah kami analisis, ternyata daerahnya mempersyaratkan KTP-nya harus dari kabupaten itu. Nah, kalau seperti ini maka dia tidak akan dapat apa-apa, karena yang daftar di sana tidak ada. Jadi alangkah lebih baik kalau kita juga membuka diri sehingga yang dari luar bisa masuk untuk menghindari kekosongan formasi itu. Jadi ini yang sering kamu temukan, itu banyak daerah yang sangat tertutup, hanya membolehkan pelamar dari daerahnya saja, sehingga banyak sekali farmasi yang kosong. Itu mereka digugurkan di seleksi administrasinya. Kalau dari luar daerah coret, dari luar daerah coret begitu. Nah, itu memang kewenangan dari kabupaten, tapi itu akan menyebabkan formasi-formasi itu banyak yang kosong dan susah untuk dioptimalisasi karena memang tidak ada calonnya gitu. Kalau dioptimalisasi dari luar daerah, maka kemudian pertama yang dari luar daerah itu belum tentu mau. Yang kedua, daerahnya juga belum tentu mau menerima. Jadi kami tidak pernah mencoba melakukan optimalisasi antar daerah, hanya dari satu daerah saja dengan rumpun jabatan yang sesuai. Saya kira itu jawaban saya. Terima kasih Pak Sekjen. Terima kasih Pak Bima, Kepala BKN. Yang dimaksud oleh Pak Nixon, Pak Bupati Tapanuli Utara, adalah SK-nya itu apabila boleh, SK Bupati itu diakui juga oleh pemerintah pusat. Kira-kira begitu Pak. Silakan Pak, kalau misalnya ada yang mau ditambahkan. Makasih Pak Direktur BKN, Pak Sekjen. Jadi selama ini SK itu adalah SK Kepala Dinas jadinya Pak. Jadi penganggarannya adalah nota Kepala Dinas gitu. Nah, si honor nih maunya ada lambang negara itu Pak. Apakah bupati yang tanda tangan
SK-nya gubernur kah atau menteri. Mereka hanya menginginkan mereka sebagai ASN, kok kami ganti bupati, ganti wali kota, saya diganti. Itu loh Pak, itu tuntutan mereka. Pada basicnya tuntutan mereka itu perlakuan sama dengan PNS, pensiunnya sama dengan PNS, gaji ya kalau boleh sama dengan PNS gitu, tunjangan sama dengan PNS. Nah itu yang saya alami selama ini dengan para honorer. Nah bisa nggak Pak kita desentralisasi soal itu, jadi sehingga honorer itu ada, kita akui, kita kepala daerah mengeskakan mereka. Nah tinggal penggajian, kayak di Tapan Utara saya kasih contoh satu Pak, itu honorer kita gaji Pak selama ini, sudah ada PBD kita masuk, tinggal mereka SK-nya selalu minta ke saya, Pak mana SK Bapak buat kami. Nggak bisa, ada Permendagri, ada undang-undang yang tidak boleh kita sendiri mengeskakan. Ada itu Pak, kayak guru-guru honor itu untuk mendapatkan sertifikasi atau apa lupa saya Pak, mereka harus tanda tangan bupati, sementara nggak boleh lagi, akhirnya SK kepala dinas. Nah di situ mereka, bagaimana kita buat mereka itu menjadi sah sebagai alat negara. Soal gaji kita serahkan kembali ke daerah, jadi Menteri Keuangan nggak pusing-pusing gitu. Nah tinggal diatur cukup nggak APBD kita, PAD kita untuk honor tersebut. Baik, Saya pikir gitu Pak. baik, makasih. Mau dijawab lagi Pak Bima? Silakan. Jadi Pak Bupati, Pak Nixon, setahu saya tidak ada larangan Bupati membuat SK honorer. Justru itu yang kami inginkan sebetulnya, karena dia menjadi resmi. Karena ada penanggung jawab dari honorer itu. Nah, tapi statusnya adalah honorer, bukan ASN. Karena untuk memenuhi status ASN, dia perlu melewati tahapan-tahapan tertentu yang diatur dalam undang-undang. Gitu. Jadi, dan supaya dia menjadi P3K, katakanlah, dia harus ikut seleksi. Dia juga ada jabatannya, karena jabatan-jabatan administrasi yang bersifat supporting itu tidak ada jabatan fungsionalnya. Itu yang biasanya kemudian dilarikan kepada outsourcing, gitu ya, outsourcing seperti itu. Nah ini yang mungkin perlu dipahami, bahwa kalau SK itu honorer, kami justru mengharapkan SK-nya SK Bupati supaya jelas, tidak dari SK kepala sekolah, dari puskesmas, dari dinas-dinas, bahkan UPT pun membuat rekrutmen honorer sendiri-sendiri. Ini yang tidak terkontrol, tidak ada datanya. Nah kalau SK-nya Bupati pasti akan jadi satu gitu ya. Nah, banyak sekali sekda yang sering curhat ke saya bahwa dia tidak tahu jumlah honorer di daerahnya, karena masing-masing OPD, masing-masing sekolah, masing-masing UPT merekrut sendiri-sendiri. Itu yang ingin kita perbaiki sistemnya sebetulnya. Kita ingin satu pintu saja. Makanya tadi Pak Menpan sampaikan ini perlu ada audit. Yang menandatangani nanti adalah sekda dan bupati. Supaya kita jelas ini jumlahnya. Nah, saya kira itu Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Bima.